أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memperkenankan kita untuk senantiasa hadir menghambakan diri kita sebagai ungkapan rasa syukur kita. Allah menciptakan kita, memberikan hidayah dan seterusnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu Allah mewajibkan kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya adalah karena Allah ingin memaksa kita masuk ke dalam surganya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan bahwa aujaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Allah mewajibkan atasmu untuk mengabdi kepadanya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa ma aujaba 'alaika, sebenarnya dia tidak mewajibkan kepadamu kecuali dia mewajibkanmu masuk surga. Innama ja'alal haqqul ijaba 'alal ibadi ilman minhu bima hum 'alaihi. Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan perintahnya dengan hukum wajib. Karena Allah tahu apa yang ada pada diri kita. Min wujudid dha'fi. Kita lemah. Lemah iman, lemah keinginan. Wa bima fi nufusihim muttasibatun min wujudil kasal. Ada sifat malas dalam diri kita. Kita berangkat sholat, kita berangkat beribadah dalam keadaan bermalas-malasan. Setelah mengerjakan ibadah, kita pun masih bermalas-malasan. Maka Allah mewajibkan hal itu. Kenapa demikian? Li'annahu law khayyarahum. Andaikan Allah mengatakan silakan yang mau salat, silakan salat. Yang mau puasa, silakan puasa. Yang tidak apa-apa. Andaikan Allah mengatakan yang mau salat Jumat silakan, yang tidak mau salat Jumat silakan. Andaikan law khayyarahum, disuruh memilih terserah, maka pasti lam yakunu bihi qaimina illa qalila. Pasti tidak akan menunaikan ibadah kecuali hanya sedikit. Sudah diwajibkan saja masih sedikit. Dari jumlah orang yang menyatakan dirinya Islam, berapa persen yang mengerjakan salat? Dari yang mengerjakan salat, berapa persen betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mewajibkan sesuatu yang kita tidak senangi. Kalau Allah mengetahui bahwa kita senang, maka tidak perlu diwajibkan. Makan, ya tidak perlu diwajibkan. Makan durian, tidak perlu wajib. Jalan-jalan, ya tidak perlu wajib. Karena tanpa disuruh pasti engkau akan melakukannya. Sesuatu yang diwajibkan itu sesuatu yang tidak kita sukai. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang kita sukai.
Allah tidak mengatakan jangan makan batu, karena tidak mau makan batu. Allah tidak mengatakan jangan kau makan plastik, tidak ada larangan. Tidak perlu diharamkan karena memang engkau tidak menyukainya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi fa aujaba alaihim wujuda ta'atihi. Ketika Allah tahu kita tidak bersemangat melakukan ibadah, maka perlu ada aturan diberikan kepada kita. Allah mewajibkan muamalah, ya, untuk taat kepada perintahnya. Fasaqahum ilaihim bisalasiril ijabi. Maka Allah merantai leher kita. Allah merantai leher kita, dengan rantai itu dia menarik kita dengan kewajiban sampai kita masuk surga. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ajaba rabbuka, ajaballah min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Allah takjub, Allah heran dengan orang-orang yang dirantai lehernya, kemudian mereka digiring masuk surga. Allah heran dalam hadis ini bukan Allah heran kayak kita. Tapi Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa ini manusia aneh. Seharusnya kita tidak perlu ditarik, dipaksa. Kayak tawanan perang yang dirantai tangannya, dirantai lehernya, ditarik menuju penjara. Bahkan menuju tiang gantungan. Ya tentu harus dipaksa karena dia menuju kepada hukuman. Sementara manusia ini aneh. Seharusnya dia tidak perlu dipaksa dengan kewajiban. Kenapa? Karena dia mau masuk surga. Tetapi tanpa diwajibkan, tanpa rantai kewajiban, zuhur, asar, maghrib, terus besok begitu lagi, besoknya begitu lagi. Terus, tidak putus-putus kewajiban itu, ibaratnya seperti rantai yang bersambung terus-menerus sampai kita mati. Seharusnya kita tidak perlu dipaksa. Maka kata Allah, dia takjub, heran melihat orang-orang yang dibebani rantai-rantai kewajiban yang tidak pernah putus untuk menggiring mereka masuk ke dalam surganya Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa qayyadat ta'ati bil awqati kay la yamna'uka anha wujudut taswifi. Allah mengikat perintahnya dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Untuk apa Allah mengikat? Salat Jumat, salat zuhur ada waktunya. Mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama dengan bendanya. Waktu asar diikat. Mulai bayang-bayang satu benda sama dengan bendanya sampai terbenam matahari. Begitu terus. Allah mengikat perintahnya dengan waktu. Kemudian apa tujuannya? Ya, ada dua ketika Allah menetapkan waktu, ada dua yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wassa'a 'alaikal waqta kayatabaka laka hissatul ihtiyar. Allah mengikat waktu, tapi waktu itu tidak sempit, ada ruang di situ. Zuhur, ya kira-kira jam 12 sekian sampai jam 3 sekian. Ada waktu luang di situ. Kira-kira 3:30 sampai terbenam matahari. Ada waktu luang. Allah lapangkan waktu itu. Apa hikmahnya? Kata Syekh Ibnu Athaillah bahwa taqiduha bi ayanil awqat li tawaqquha fiha. Ya. Allah mengikat perintah fardu itu, kewajiban itu dengan waktu supaya kita melakukannya tepat dengan waktunya. Tapi Allah kasih kelonggaran supaya apa? Supaya kita tidak terburu-buru melakukannya, bahkan kita berupaya menyempurnakannya. Kalau katakanlah Allah mengatakan saya wajibkan kamu sholat 5 kali sehari semalam. Terserah waktunya kamu. Mau ke malam 5 kali, mau ke siang 5 kali. Kalau dibiarkan tanpa ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, maka niscaya kita yang sibuk di kebun, sibuk di toko, sibuk di kantor, sekali wani piak masam pajang enggak?
Orang yang kecapean dari kebun, dari kantor, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sekali baca piyak deh. Maka engkau akan jauh dari mentaati Allah dengan sebenarnya. Tapi Allah tahu kita ini punya kesibukan ngurus anak, ngurus istri, punya pekerjaan, tanggung jawab di kantor dan di mana-mana, di masyarakat. Kadang ada kondisi yang mendesak, maka Allah bentangkan waktu itu, ada waktu luang di situ, supaya kita tidak melakukan ibadah itu dengan tergesa-gesa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ibadah itu ibaratnya seperti tubuh ya, yang berdiri tegak. Tubuh kita ini tidak akan sempurna kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ibadah kita tidak ada ruhnya, dia tidak akan tegak. Manusia kalau sudah tidak ada ruhnya ya mati. Tentu dia tidak bisa berdiri kokoh seperti manusia. Ibadah apa ruhnya yang membuat dia berdiri tegak kokoh? Adalah keikhlasan. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli mau hujan, mau gelap, mati lampu, dia kurang sehat, tetap dia berangkat ke masjid. Salat berjamaah. Kenapa? Ada ruh yang mengokohkan fisiknya untuk menikmati ibadahnya. Tapi kalau orang tidak punya ruh dalam ibadahnya, mati lampu nih, bosito nih, makan catoni yang ini, puratoni gempa, dia nalo masih. Kenapa? Ruh ibadahnya tidak ada, maka dia tidak hidup. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika Syekh Abbas Al-Mursi dari gurunya menjelaskan bagaimana makna kalimat dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, saya ingin menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Suatu ketika Syekh Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah, beliau berjalan bersama gurunya, namanya Syekh Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Dia berangkat dari Maroko. Dia berangkat dari Maroko menuju Iskandaria, kalau sekarang namanya Mesir. Dalam perjalanan yang panjang yang jauh itu melelahkan, melewati padang pasir yang gersang. Syekh Abbas Al-Mursi sebagai murid, dia sudah kecapean bawa barang. Sampai dia hampir kehilangan kekuatannya. Maka dia mendekati gurunya. Ketika dia berada di samping gurunya, gurunya berkata, wahai Ahmad. Abbas Al-Mursi berkata, na'am ya sayyidi. Ye, wahai tuan guru. Qala, Adamu khalaqahu biyadihi wa asjada lahu malaikatahu. Tahukah engkau bahwa Nabi Adam itu Allah ciptakan dengan kuasanya sendiri, langsung. Beda dengan kita. Kita proses bapak ibu tinggal di rahim kemudian kita lahir. Nabi Adam langsung biyadihi dengan kuasanya Allah. Wa asjada lahu malaikatahu. Setelah itu Allah sujudkan para malaikat di hadapannya Nabi Adam. Wa askanahu jannatahu. Allah tempatkan Nabi Adam di surga. Nisfa yaumin. Sepotong hari. Sepotong hari itu 500 tahun. Sekitar itu. Summa nazala bihi ilal ardi. Kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Wallahi kata Syekh Hasan Asy-Syadzili, demi Allah, ma anzala Adama liyunkisahu. Tidaklah Allah menurunkan Nabi Adam untuk menguranginya. Akan tetapi nazala bihi liyukmilahu. Allah turunkan Nabi Adam ke bumi ini untuk menyempurnakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah. Khalifah tidak bisa tercapai kalau Nabi Adam tidak turun ke bumi ini. Jadi Nabi Adam itu turun ke bumi bukan karena hukuman, tapi karena ingin dinaikkan derajatnya, disempurnakan sebagai khalifah. Beliau mengatakan, walaqad anzalahu ilal ardi min qabli ayyakhluqahu. Kan Allah sudah bilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ingatlah kalian ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Sebelum Adam diciptakan, Allah sudah umumkan. Berarti Adam memang sudah tujuannya ya ke bumi ini, bukan sebagai hukuman. Karena memang tujuan diciptakannya khalifatan fil ardi. Kemudian kata beliau, ma qala fis sama'i wala fil jannati. Allah tidak mengatakan saya ingin menciptakan khalifah di langit. Allah juga tidak mengatakan saya ingin menciptakan khalifah di surga. Tapi Allah mengatakan saya ingin menciptakan khalifah di bumi. Jadi Nabi Adam tidak dihukum ketika dia turun ke bumi. Karena memang untuk khalifah di bumi, bukan di langit dan bukan di surga. Kemudian Syekh Hasan Asy-Syadzili mengatakan, fa innahu kana ya'budullaha fil jannati bit ta'rif fa inzaluhu ilal ardi liya'budahu bit taklif. Allah menempatkan Nabi Adam di surga, ibadahnya itu hanya ma'rifat saja. Hanya ma'rifat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama-nama Allah, semua nama-nama segala sesuatu diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi tidak ada salat, tapi tidak ada bersabar, tapi tidak ada bersyukur, tapi tidak ada tawadu, tapi tidak ada qanaah dan seterusnya. Ibadah ma'rifat namanya. Di dalam surga. Maka Allah turunkan Nabi Adam ke bumi ini supaya dia melakukan namanya ibadatut taklif. Apa itu ibadatut taklif? Ya, salat, puasa, zakat, berhaji, ya, mengasuh anak, bersabar dengan kejahatan orang, ya, ta'awan, saling tolong menolong dan seterusnya. Itu namanya ibadatut taklif. Ibadatut taklif ini tidak ada di surga, maka diturunkanlah Nabi Adam untuk menyempurnakan ibadah-ibadah itu. Maka falamma tawaffarat fihil ubudiyatani istahakka ayyakuna khalifatan. Ketika Nabi Adam sudah melakukan ibadah ma'rifat, kemudian ibadatut taklif, maka sempurnalah dia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Nah, apa hubungannya dengan kita? Syekh Hasan Asy-Syadzili mengatakan, Nabi Adam tinggal di surga. Diciptakan, ditempatkan di sana, kemudian diturunkan ke bumi. Sebenarnya kejadian yang dialami Nabi Adam sama dengan kita. Di mana kita sebelum kita lahir ke dunia ini? Pak Anzalta, dia mengatakan di sini bahwa engkau kunta bidayatuka fi sama'ir ruh. Sebelum kita ada di dunia ini, kita dulu ada di langit ruh. Ya, alam ruh. Kemudian fi jannatil ma'arif. Ruh itu sangat dekat dengan Tuhan. Kenapa kita terhijab, terhalang, terdinding dengan Tuhan? Sering lupa, nanti susah baru ingat Tuhan. Ya. Karena ketika dikawinkan antara ruh dengan jasad, maka yang kita sibukkan adalah makanannya jasad, kita lupa makanannya ruh. Tapi dulu ketika ruh masih sendiri, dia berada di jannatul ma'rifat, di surganya ma'rifat, karena tidak ada yang menghalangi dia dengan Tuhan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah turunkan kita dari langit ruh, dari surga ma'rifat, dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke dalam nafsu kita, dalam tubuh kita yang ada nafsu di dalamnya. Maka ketika engkau mampu menyatukan ibadah-ibadah itu, maka engkau juga sempurna menjadi khalifah, karena engkau sudah melakukan ibadah ma'rifat dan melakukan ibadah taklif. Inilah yang akan mengantarkanmu kembali ke tempat asalmu. Syekh Jalaluddin Rumi mengatakan, engkau adalah tamu yang terhormat di bumi ini. Kenapa engkau menghinakan dirimu? Kalau engkau bisa terbang, kenapa engkau berjalan? Engkau bisa terbang menuju hadirat Allah. Dengan apa? Dengan dua. Sabar dan syukur. Itulah sayap yang engkau gunakan mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Engkau bisa terbang dengan dua sayap. Apa itu? Ar-raja wal khauf.
Rasa harap dengan ampunan Allah, kasih sayang Allah. Takut dengan murka Allah dan azab Allah. Itu yang engkau harus pakai. Yang terakhir jamaah Jumat yang sama berbahagia. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan lam yakun ikhrajullah Adam minal jannati wahiban minha uqubatan lahu. Sama dengan Syekh Hasan Asy-Syadzili, Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah menurunkan Adam bukan hukuman. Tapi apa? Dia punya tujuan. Apa tujuannya? Ya Nabi Adam kalau di surga ya tidak ada keturunannya. Tidak ada keturunannya. Maka diturunkan ke bumi untuk mengembangkan keturunannya. Dan hikmahnya adalah supaya kita mempunyai tanggung jawab. Ada perintah dan ada larangan. Dan hadiahnya surga. Kenapa? Karena surga diciptakan untuk anak Adam. Karena malaikat tidak butuh surga. Karena dia tidak punya istri, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Surga diciptakan untuk kita. Maka mengherankanlah kalau engkau harus dipaksa masuk surga dengan rantai-rantai kewajiban. Begitu kata Allah dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.